Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ma'rifah Beladia dari kelas 10 MIPA 4. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi singkat mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 5. Bab pertama yang akan dibahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Semboyan dari negara Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya meskipun berbeda suku bangsa, agama, ras dan kebudayaan, kita tetaplah satu sebagai bangsa Indonesia. Fungsi dari semboyan tersebut ialah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa alat pemersatu bangsa, yaitu yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional. Yang keempat, lambang negara yaitu burung Garuda. Yang kelima ialah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Namun, negara Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan karena negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Maka dari itu, sikap saling menghargai dan menghormati sesama adalah salah satu kunci untuk terciptanya kerukunan di dalam suatu perbedaan. Namun, beda hal lagi jika berkaitan dengan hukum. Maka, konflik tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebab kedua yaitu menjelaskan tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Kata integrasi dalam bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kata nasional sendiri dalam bahasa Inggris ialah nation yang artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Yang pertama, integrasi secara politis, yang artinya penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional secara antropologis, yang berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Howard Wiggins, yaitu integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, menurut Myron Weiner, yaitu integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan nasional ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional.
Integrasi mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis dan setiap kelompok masyarakat memilih bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, pengertian menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Integritas nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencangkup aspek kehidupan, yaitu aspek nasional, aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Integritas juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang keempat, pengertian menurut Dr. J. Sujati Diwanjoto. Yang terakhir, menurut pengertian J. Sujati Diwanjono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Adapun syarat integrasi nasional. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara ialah yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama-sama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Di dalam integrasi nasional juga memiliki faktor pembentuk dan penghambat. Faktor pembentuk integrasi nasional diantara lain yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman di luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima ialah penggunaan bahasa Indonesia. Adapun faktor penghambat dari integrasi nasional, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sebab ketiga menjelaskan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Di dalam bab ini menjelaskan tentang cara menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 sastra pendekatan, yaitu yang pertama sastra mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua, sastra penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sastra pendukung, dilakukan dalam upaya untuk memelihara ketertiban dunia. Subbab keempat yaitu tentang peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama,
Adanya kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Yang kedua, pengertian bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada istilah ATHG dalam upaya bela negara, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama, ancaman dari luar negeri, yaitu ada agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spisionis atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, pemberontakan bersenjata. Yang kedua, konflik horizontal. Yang ketiga, aksi teror. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, aksi kekerasan yang berbau sara. Yang keenam, gangguan separatis, yaitu usaha pembersihan diri untuk membuat negara baru. Yang terakhir, adanya pengrusakan lingkungan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsionis. Sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar atau bersifat melemahkan, menghalangi secara tidak konsepsionis.